Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening. Pemirsa, di layar Anda ini adalah materi di skill kelima, yaitu Coordinate Connector. Hari ini, saya tidak akan mengupas lagi materi ini. Saya akan langsung menuju ke materi yang baru, yang masih berkaitan dengan Coordinate Connector, yaitu Adverb Clause Connectors. Kalimat ini nyaris sama, tetapi beda penempatan adverb clause-nya. Kalimat yang pertama, adverb clause-nya diletakkan setelah main clause, yaitu yang ini. Oke, sedangkan kalimat yang kedua, adverb clause-nya, adverb clause connector-nya diletakkan di depan sebelum main clause, clause utama. Bedanya kalau diletakkan setelah main clause, maka tidak ada koma yang digunakan, sementara kalau diletakkan di awal kalimat, because he has been working so hard, seperti ini, maka posisi adverb clause connector harus ditambahkan koma sebelum main clause. Kita temukan di sini ada dua subjek, ada he, kemudian ada he. Kemudian kita jumpai ada dua kata kerja, is dan has been working, termasuk di bawahnya juga begitu, sama, karena yang di bawah ini konektornya diletakkan di depan, kalimat yang kedua ini konektornya ditaruh di depan, subjek verbnya sama, maksudnya jumlahnya masing-masing ada dua. Itu pembahasan mengenai adverb clause connector, dan kita akan lanjut di sesi berikutnya supaya Anda lebih familiar lagi dengan adverb clause connector. Adverb clause tidak hanya because saja. Anda bisa lihat di sini dibagi menjadi 4 kelompok. Adverb clause yang menerangkan time, menerangkan cause, menerangkan condition, menerangkan kontras. Time seperti as, kita tidak lagi menerjemahkan sebagai tapi ketika, ya, atau hampir sama dengan when, ya. Jadi kelompok ini semuanya diterjemahkan atau berfungsi menerangkan waktu. Cause menerangkan alasan, Anda bisa lihat sendiri. Since biasanya Anda terjemahkan sejak, sama seperti di sini. Tapi begitu dia berfungsi sebagai keterangan yang menerangkan sebab, maka since diterjemahkan karena, sama dengan because. Condition, jika, ini juga diterjemahkan jika, bukan lagi apakah. Kemudian kontras, namanya pertentangan, ya. Jadi mulai dari although, even though, while, ini terjemahkan bertentangan, meskipun, begitu. Di lain pihak while, gitu ya, kita terjemahkan juga while. Ini macam-macam adverb clause connector, dan kita lihat posisi adverb clause connector. Manakala adverb clause connector diletakkan di tengah, kita tidak butuh koma seperti ini. Seperti ini. Koma dibutuhkan manakala adverb clause connector ada di awal kalimat. Dan saya ulangi sekali lagi bahwa dua subjek, dua verb, baik yang ada di tengah maupun yang ada di depan, ketentuan dua subjek, dua verb itu berlaku juga di adverb clause connector seperti halnya di skill kelima, yaitu coordinate connector. Baiklah, mari kita gunakan pemahaman kita di adverb clause connector ini
untuk menganalisa apakah kalimat ini correct ataukah incorrect. Baik, kita analisa keberadaan subjeknya dulu. Apakah kita menemukan dua subjek? Mari kita cari. Oke, yang jelas ini ada subjek. Oke, ini ada subjek. Kemudian kita cari kata kerjanya. Can be. Helpful tidak digarisbawahi, Pak? Tidak. Kenapa? Karena helpful ini jenisnya adalah kata sifat. Kata kerjanya can dan be saja. Kemudian can have. Ini adalah kata kerja. So, sampai di sini kita simpulkan bahwa syarat menjadi compound sentence itu kalau ditinjau dari jumlah subjek, jumlah verbnya sudah memenuhi syarat. Tapi di sini kita lihat tidak ada konektor. Baik yang time maupun cause, kemudian kontras, kita tidak menemukan di sini. Oleh karena itu kalimat ini incorrect. Kita lanjutkan menganalisa benar dan salahnya kalimat berikut masih di adverb clause connector. Well, subjeknya ada berapa? Kita kasih tanda. This is subject. Okay. And is there any more subject here? Tidak ada ya. Kemudian kita cari kata kerjanya. Need to get a new car. Need. Kata kerjanya need. Dan is. Kemudian kita menemukan connector whether di sini. Nah, setelah connector kita tidak menemukan subjek. Jadi subjeknya hanya satu, kata kerjanya dua, connectornya ada. So, correct incorrect? Ini jawabannya adalah incorrect karena tidak ada subjeknya. Kita masuk ke analisa benar salah kalimat yang cukup panjang ini, yang kadangkala kita terjebak karena panik ya. Nah, kita coba menganalisa dari keberadaan konektornya. Ya, kita mulai. Di sini ada while. Kemudian di sini ada because. Oke. Nah, kalau kita sudah menemukan ada dua konektor dari adverb clause, maka di pikiran kita harus yakinkan bahwa ada 3 klausa yang ada di kalimat ini secara keseluruhan. Nah, kalau sudah 3 klausa, maka harus ada 3 subjek dan ada 3 kata kerja, sehingga kalimat ini nantinya bisa bernilai correct atau benar. Mari kita analisa subjeknya. Pertama, kita menemukan subjek di kalimat pertama the driver, di kalimat kedua setelah while ada the rain, di kalimat ketiga setelah because ada they. Oke. Kemudian kalau sudah subjek ketemu, kita menganalisa kata kerja. Di sini ada truth. Oke, kata kerja. Kemudian di sini ada was falling, kata kerja. Dan di kalimat ketiga ada did not want, ini adalah kata kerjanya. 3 subjek, 3 kata kerja, while and because adalah connectornya, sehingga kita nyatakan kalimat ini adalah benar atau correct. Mudah kan? Dan sekarang kita masuk ke soal TOEFL yang dalam bentuk pilihan ganda, multiple choice, seperti yang sudah tampak di layar Anda. Mari kita analisa bareng-bareng ya. Kita analisa bersama-sama.
Yang jelas kita sepakat bahwa kalimat ini ada dua klausa di kalimat ini. Yang pertama, kita menemukan ada subjek. Kemudian di sini ada verb. Jadi ini sudah utuh kalimatnya subjek verb. Sedangkan sebelumnya, setelah blank, kita masih ragu-ragu. Ini lunch ini verb ataukah past participle, kan ada di skill ke-6 diterangkan ya. Di skill ke-5 ya diterangkan tentang past participle. Anda bisa melihat video di skill ke-5. Nah, karena kita ragu-ragu, maka kita langsung sepakat bahwa kalimat ini butuh connector. Yang mengandung connector hanyalah C dan D. Ya, yang lainnya tidak mengandung connector. Nah, apakah di penjelasan tadi setelah connector langsung kata kerja, after tidak ada subjeknya di sini? Tentunya tidak. Setelah connector pasti ada subjek dan pasti ada kata kerja. Lunch akan menjadi kata kerja kalau ada to be, karena ini bentuk past participle. Oke, saya kasih tanda. Nah, ini adalah kata kerjanya. Sehingga jawabannya adalah after it is launched into space. This is the correct answer. Bagus, Anda sudah mulai teliti ya. Di sini kita menjumpai ada petunjuk koma, sehingga kita bisa simpulkan bahwa kalimat ini harus terdiri dari dua klausa dan satu connector. Nah, di opsi yang ada hanya A dan B yang mengandung connector. Oke, dan di kalimat sebelum koma kita tidak menemukan kata kerja sama sekali, sehingga pilihan yang mengandung kata kerja adalah yang B. Di mana kata kerjanya? Ini kata kerjanya. Mudah bukan? Kita lanjutkan soal yang terakhir untuk materi adverb clause connectors. Oke. Anda analisa soalnya. Apakah Anda menemukan subjeknya? Ya, subjeknya adalah yang ini, Pak. Pressure differences. Ini subjeknya. Kata kerja ada? Ada. Oke. Sementara setelah blank, apakah ada subjek? Tidak ada. Ada kata kerja? Tidak ada. Dan ingat, karena ini dua klausa yang dijadikan satu, maka kita butuh good connector. A, B, C, D yang mengandung connector yang mana? Alright, B and D. S. Ya, ini adalah connector. Silahkan lihat keterangan saya sebelumnya. Dan yang mengandung kata kerja adalah yang tentunya yang D. Ini subjeknya. Oke, dan ini adalah kata kerjanya. So the answer is D. Mudah-mudahan yang saya jelaskan tentang adverb clause connectors itu bisa membantu Anda untuk persiapan TOEFL, dan saya masih butuh dukungan Anda agar saya masih memiliki power booster begitu, sehingga saya butuh share, saya butuh like, saya butuh komen dari Anda. Dan bagi yang belum subscribe, silakan Anda subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.